Kalau beberapa minggu yang lalu Menhub sempat mengatakan bahwa tidak ada larangan mudik. Mungkin di situ orang langsung beli tiket pulang ke kampung buat lebaran. Kemudian baru-baru saja keluarlah himbauan dari Menko PMK bahwa tidak boleh mudik. Wah, ini bagaimana ini? Apakah masyarakat akan patuh kalau berubah-ubah ini kebijakannya? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Pemirsa sudah hadir di studio TV One Mas Hermawan Saputra. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak Caca. Kita juga telah tersambung dengan kepala daerah yang pasti nanti akan menjawatakan, maksud saya adalah menerjemahkan kebijakan dari pemerintah pusat. Sudah ada di sini Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Pak Ganjar, Menko PMK kan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa nggak boleh mudik Lebaran kali ini. Berarti daerah akan menyiapkan mekanisme untuk menangkal keinginan masyarakat yang tetap ngotot mau mudik ini. Bagaimana Pak Ganjar? Ada dua hal Mbak. Yang pertama kita belajar dari tahun lalu. Dan kita punya pengalaman pada tahun lalu, sehingga kita harus bisa menyiapkan dengan perbaikan-perbaikan seperti yang dirasakan tahun lalu. Yang kedua, tentu saja kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa larangan ini serius, karena data epidemiologis kita biasanya setiap kali kita ada libur panjang, maka pada saat itu ada kenaikan angka positif corona. Dan memang edukasi ini mesti dilakukan secara masif. Dan tentu saja karena regulasi nanti akan diatur, yang ibadah akan diatur oleh Kementerian Agama, terus kemudian transportasi oleh Kementerian Perhubungan, maka tentu kita menunggu. Dugaan saya sih nggak akan jauh-jauh aturannya dengan tahun lalu. Maka kita akan koordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, Forkompimda, untuk kita siap-siap lah. Siap-siap untuk menjelaskan, mengamankan agar semua bisa berjalan begitu. Oke, Mas Hermawan, ini menyambung apa yang dikatakan Pak Ganjar. Larangan ini serius. Apakah sama ini dengan pikiran masyarakat? Atau mungkin, ngapain mudik pulang, kok dilarang-larang gitu, tetap aja ngotot pulang? Iya, buat masyarakat mungkin tidak terlampau serius karena belajar dari pengalaman tahun lalu juga. Tahun lalu kan juga mudik dilarang, tapi kan tetap aja ada yang sembunyi-sembunyi. Selalu ada jalur tikus atau banyak jalan menuju Roma kan. Nah, hanya saja begini, yang menjadi beban sekarang ini, nah benar tadi yang disampaikan oleh Mas Ganjar, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati ini memiliki beban berganda sekarang. Karena proses penanganan COVID udah lebih dari 13 bulan saat ini, sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah itu tinggi untuk mengendalikan kasus di wilayah. Tetapi kalau ada mudik karena momentum lebaran, libur, cuti bersama, itu selalu ada daerah tujuan mudik dan balik dari mudik yang itu sangat berisiko terhadap kejadian di daerah. Nah, maka beban pemerintah daerah, bupati, wali kota termasuk gubernur, ini sekarang ini diuji. Jadi tantangan bolanya ada di gubernur, bupati, dan wali kota supaya betul-betul mampu mengontrol lingkungan agar tidak terjadi kenaikan kasus. Pak Ganjar, sepakat nggak dengan itu bahwa gelombang mudik ini mengacaukan penanggulangan COVID di daerah dan juga vaksinasi? Ya sepakat gitu ya. Kalau vaksinasinya nggak kacau sih, tapi penanggulangan COVID-nya kacau gitu ya. Karena data empiris itu selalu bisa kita jadikan rujukan ya. Maka betul tadi kami harus menyiapkan banyak skenario. Kalau mereka akan lari mencari jalan keluar, mencari jalan tikus dan sebagainya, ya itulah yang saya katakan tadi, kita harus ada improvement untuk perbaikan pengamanan. Maka kalau pusatnya katakan dari Jakarta dan tujuan utamanya memang di Jawa Tengah, maka kalau kita bisa bekerja sama, ada dua saringan. Saringan pertama yang dari Jakarta, saringan yang kedua dari Jawa Barat. Maka biasanya kami berkomunikasi dengan Gubernur Jabar, dengan Gubernur DKI, dan di wilayah-wilayah perbatasan. Maka kalau dua lapis ini bisa diamankan sih, insya Allah ya kalau ada rembesan pasti insya Allah bisa kita kendalikan. Tapi rembesan itu juga pasti ada, karena ya orang mencari-carilah kesempatan itu. Oke, apa treatment yang paling efektif agar kebijakan dari pemerintah ini, Mas Hermawan, benar-benar dipatuhi oleh masyarakat, mengingat kalau sekarang transportasi tidak ada pembatasan. Pun kalau ada tes kesehatan sebelumnya, Genos murah. Ini sesaat lagi kita akan bahas usai jeda berikut.